Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Ngeblok Geduk. Sahabat-sahabat semuanya, pada kali ini kita akan berjalan-jalan menelusuri rimbunan pohon-pohon yang ada di sekitaran desa, pokoknya di daerah anulah ini, di daerah Kulon Progo. Tapi coba nanti saya tanya ini daerah mana namanya ini. Nah, mungkin bagi sahabat-sahabat yang sudah kenal dengan area ini, kami ucapkan selamat datang, selamat jumpa lagi dengan channel Ngeblok Geduk. Nah, ini sebenarnya saya bersama dua orang teman itu yang pakai kaos putih itu dari channel Sastro 03, terus yang depannya itu saya kau lali itu, pokoknya ada di channel. Nah, siang kali ini kita akan bersama-sama mencoba. Ini saya cuma mengikuti teman-teman saya yang hari ini istilahnya mau mencari pohon yang nantinya bisa digunakan untuk bahan pembuatan bonsai. Ya, mungkin bagi sahabat-sahabat yang penggemar bonsai ataupun yang sudah biasa bercengkrama atau bergelut di dunia bonsai ini, mohon maaf saja nanti kalau kami tidak sesuai apa yang ada di dunia perbonsaian ya, karena terus terang tidak biasa kami mengonten hal-hal yang berbau bonsai. Sahabat-sahabat semuanya, nih kalau kita lihat ini adalah salah satu pohon mojo. Tadi dikatakan ini sebagai mojo Jawa. Entah itu benarkah ini yang namanya mojo pahit? Ya, monggo disimak sendiri apakah ini benar mojo pahit. Oke, kita jalan. Nah, ini yang namanya bonsai itu memang perlu perawatan dan penanganan khusus. Jadi tidak bisa sembarangan kita mengolah bonsai ya, kalau tidak ahlinya ya wis teko apa adanya. Jadi monggo kepada sahabat-sahabat yang sudah terbiasa membuat bahan bonsai ya, ini toko di simak saja video ini, siapa tahu memberikan. Monggo Pak Win. Tuh, Sastro 03 itu yang lagi berjuang untuk mencari konten perbonsaian ya, lumayan ada. Dusun apa tuh nek kene iki? Dusun apa? Tak ngerti ya, Mas ya. Yang jelas di Pelikon ya. Pelikon. Untuk bahan halaman akuarium, fosil-fosilan. Oh iya. Nah, itu kalau fosil-fosilan untuk akuarium ini bagus ini. Nah, ini untuk bahan apa Mas? Akuarium. Wah, mantap. Nah, ini kalau yang mau akuarium bisa ini. Ini sudah fosil. Sudah jadi fosil. Air sudah darat. Wah, dispor dulu. Kemarin tak berani. Juga. Ya, ini fosil-fosil dari pohon-pohon. Hiasan akuarium Pak Toro. Ya.
Yang jelas dalam pencarian bahan bonsai itu harus teliti, harus cermat, dan tidak ragu-ragu untuk ngusak asik suket sing menghalangi daripada bonggol ataupun pangkal dari pohon tersebut. Jadi harus teliti, harus lebih cermat. Dan yang perlu diperhatikan juga alat-alatnya, jangan sampai malah menimbulkan kerugian bagi kita. Jangan lupa, karena kita mencari itu di semak-semak, ya perhatikan juga masalah keselamatan. Entah itu, perhatikan, ini juga ada bahan lagi, itu namanya pohon lantana. Lantana sih berbunga itu. Bunganya itu juga termasuk bahan bonsai juga. Oh gitu. Itu cilik. Ada yang bonggolnya besar. Itu pohon lantana. Ya, warnanya bunganya pun macam-macam. Ada yang ungu, ada yang merah, ada yang kuning. Cuman kalau itu kelihatan bonggol masih kecil, jadi tidak kita ambil. Pohon lantana. Pohon apa mas? Lantana. Termasuk jenis bahan bonsai juga. Cuman sayangnya masih kecil ini, jadi sebenarnya bisa saya ambil. Oh yang mana tuh? Oke, lagi. Padang masak. Kalau mencari bonsai, keselamatan harus diutamakan karena mencari di semak-semak. Dan ternyata yang tadi bunga lantana itu sak ngertiku ya Mung. Oh, itu juga termasuk pohon jambu kerikil. Untuk bahan bonsai juga. Pohon jambu kerikil. Oh, wis kebablasan. Iya. Ini jalan menuju Gubuk. Yo Mas Bro. Nah, jadi kalau ternyata dengan kita berjalan-jalan di persawahan atau di tempat-tempat yang bisa dikatakan belum kita jelajahi, kita baru tahu. Seperti tadi bunga lantana. Lantana kan saya juga belum tahu. Saya kira cuma bunga kecil, ternyata bisa untuk bahan bonsai. Nah, ini sedikit banyaknya kalau kita juga mau ikut-ikutan ataupun sekedar mengikuti teman-teman yang mencari bahan bonsai. Orang keguyu. Kepleset mean. Oke, kita menuju ke Gubuk. Ya, kita istirahat di Gubuk. Bukan gubuk derita. Gubuk perdamaian untuk para petani. Nah, kita bisa santai-santai. Ini jenengan channelnya Mas? Channelnya apa? Oh, loh Hieronymus Rock. Hieronymus Rock. Nah, nih Hieronymus Rock. Silakan kunjungi ya teman-teman. Nah, kita sambil ngasuh-ngasuh. Bikin ngatu anu. Nih, satu gergaji potong, dua linggis pendek, ketiga gunting potong. Itu sudah cukup untuk berburu bonsai, tidak harus banyak-banyak pakai cangkul, pakai dan lain-lain, terlalu ribet. Pakai 3 alat ini sudah cukup untuk safety, karena di alam liar kita tidak tahu kondisionalnya. Kalau bisa jangan dicontoh seperti saya, diusahakan pakai sepatu bot, menghindari ada binatang melata seperti ular yang paling berbahaya, karena kita tidak tahu medan, tidak tahu lokasi. Dan satu lagi ini senjata kikir, karena kikir ini sangat vital juga.
Jadi untuk gergaji ini karena pohon itu bergetah rata-rata, otomatis gergaji ini mudah tumpul. Kalau kita berburu banyak, otomatis kita sediakan kikir. Begitu tumpul kita kikir biar tajam lagi, tenaga tidak terlalu banyak mengeluarkan untuk gergaji kalau gergaji tumpul. Kita kalau mulai dari nol, kita belajar dari tergantung itu dari mau beli bibit atau kita bulang, contohnya kayak ini cari sendiri. Carilah karakter yang susah-susah, yang biasa, jangan cari yang bagus. Karena kenapa? Dari yang biasa kita bisa ngolah, apalagi yang bagus, otomatis nantinya jadi lebih bagus. Itu kalau kita belajar. Kalau yang sudah bagus karakternya, kita tinggal bentuk atapnya atau mahkotanya, perantingannya. Cuman kalau dari yang biasa, otomatis imajinasi kita pasti akan terasa dan akan keluar sendiri. Kalau pupuk semua tanaman sebenarnya wajib, Mas. Tergantung posisi tanaman itu. Kalau kita habis ndungkel, jangan dipupuk dulu. Karena kenapa? Kalau begitu dipupuk atau dikasih media yang terlalu lembab, untuk potongan akar itu biasanya akan lebih mudah busuk. Jadi rata-rata ada yang pakai pasir kali untuk media tanam, ada yang pakai pasir Malang. Kalau yang nasional seperti saya, pembulang petani seperti ini, kita nasional pakai tanah biasa. Itu lebih aman. Begitu dia sudah mulai pertumbuhan bagus, usia 3-4 bulan, baru kita main pupuk untuk memacu pertumbuhan pohon itu sendiri. Nah, untuk durasi pemupukan juga ada, karena nanti proses keselanjutannya pasti kalau kita sudah main ke pengecilan daun, otomatis kita sudah mengurangi pupuk. Karena kenapa? Kalau kita pupuk terus, karena bonsai itu kan daunnya pengen dari besar semakin kecil semakin kecil. Kalau kita pupuk terus, daun itu tidak kecil-kecil. Makanya nanti ada tahapannya. Jadi dengan berkegiatan bonsai, kita tidak lepas dari yang nampaknya menguri-uri tumbuhan atau pohon-pohon endemik Indonesia atau pohon yang asli dari Indonesia. Inilah salah satu manfaat daripada kita membuat bonsai. Itu ada bahan bonsai juga, tapi sudah terlalu tua, besar. Itu namanya pohon loa, termasuk bahan bonsai juga. Mau kita dekati karena tempatnya terlalu semak-semaknya terlalu tinggi, takut ada ular atau apa. Nanti coba kita muter, kalau bisa kita dekati, kita feel pohon dan bentuk daunnya. Oke, lanjut sana cari jalan dulu. Sahabat-sahabat semuanya, itu ada pohon waru. Nah ini ya, yang akan menjadi sasaran oleh Hieronymus Rock untuk diambil untuk dijadikan bonsai. Kita baru cari jalan ini. Oke, kita lanjut. Wah, ini jalan gede iki. Jalan ini. Nih, kita baru turun menuju kita jalan lagi menelusuri. Aduh, nih kalinya.
masih ke sana itu. Tadi yang kita buru pohon waru tadi itu di sana itu. Oke teman-teman, setelah kita melewati bebatuan yang ada di Kali Progo, alhamdulillah kita sudah dekat dengan pohon waru ini. Sebelum kita merambah masuk, perhatikan juga kanan kiri tempatnya. Sekarang kita mainkan alatnya, siapa tahu. Ternyata sulit juga sahabat-sahabat semua kita mencari bonsai, dan itu sementara Mas Toro lagi ngubrak-abrik untuk mendongkel-dongkel akarnya agar bisa dicabut, ditemani Sastro 03. Nah, ngasuh disik istirahat sejenak sambil menikmati indahnya irama alunan musik daripada air yang mengalir di Sungai Progo atau Kali Progo. Oke, mari kita dengarkan alunan musik alam air Kali Progo. Oh, ternyata sudah selesai dongkel-dongkelnya ponggol dari pohon waru. Oke, mari kita lihat hasil dari pemburuan bonggol pohon waru. Woi, mantap saja. Itu double ya Mas? Iya, ini sendiri ngotot ya. Dari akar ya. Kalau yang ini lumayan. Nah, untuk informasi, untuk jenis pohon waru ini paling mudah hidup. Biasanya stek pun biasanya hidup. Nah, inilah hasil daripada bolang pohon waru kali ini. Oke, sukses, mantap. Seperti ada dua tangan. Kalau kita maksimalkan untuk bentuk ini, cuman kalau dilihat dari bentuk seperti ini, bagusnya bisa dimaksimalkan lagi dengan cara dipotong di sini. Itu akan lebih pendek, lebih bogel. Kita fungsikan dari sini sampai ke atas, otomatis dia akan lebih pendek dan lebih bogel. Tapi untuk eksekusi kita di rumah, karena ini ke bawah juga bisa tumbuh, bisa kita fungsikan. Jadi kita potong-potong di rumah, yang bawah sama yang atas nanti kita potong di sini, kita tanam sendiri-sendiri. Oke. Spill bahan ketiga. Ini agak lumayan juga. Walaupun masih kurang maksimal, nanti kita tanam dulu. Kita cari setelah pembentukan, setelah dia nanti sudah tumbuh, eksekusinya nanti seperti apa, kita tunggu 4 bulan lagi. Tapi lebih bagus seperti ini, nanti kita potong di sini, kita buat pendek lagi. Terus ini nanti kita juga kita potong, kita menggunakan akar ini, potong segini, terus potong segini, kita ambil segini aja. Jadi nanti juga akan dibuat semakin pendek. Oke. Oke, sahabat-sahabat semuanya, kita tinggalkan
Itu Mas Sastro 03 dengan Hieronymus Rock yang saat ini sudah selesai bolang ponggol kayu waru untuk dijadikan bonsai nantinya. Nah, ini mereka sedang mencuci dan setelah itu kita akan segera pulang karena sudah selesai mencari. Yang jelas, mari sahabat-sahabat semuanya. Wah, sumuk. Yang jelas, mari kita kembangkan bakat panjenengan. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat-sahabat yang pada saat ini menjalankan ibadah puasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.